Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Faizal Rizaldi, NIM 220411100094. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas yang ada pada panduan praktikum jaringan komputer 1 tentang kalkulasi subnet IP V4. Berhubung di sini absen saya ada di antara 11 sampai 20, maka di video kali ini saya akan membahas tabel ketiga dan keempat. Jadi tabel yang ini dan ini sama tabel yang ini, 3 dan 4. Langsung saja kita bahas di Excel. Di sini saya menggunakan alat bantu Excel ya. Oke, jadi yang perlu kita cari terlebih dahulu, perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah prefix dari subnet mask-nya. Subnet mask yang original sama yang new atau yang baru gitu. Untuk mencarinya kita bisa melihat di tabel prefix, kita tinggal lihat subnet mask-nya di sini berapa. Untuk yang original 255.255.0.0. Kita lihat di subnet mask di tabel prefix-nya 255.255.0.0.0 itu prefix 16. Kita tulis terlebih dahulu agar mudah mengingatnya. Terus yang new subnet mask itu 255.255.224. Itu prefixnya 19. Kita tulis juga prefix 19. Oke, jadi yang disuruh cari pertama di sini adalah number of subnet bits-nya. Rumusnya yaitu prefix dari new subnet 19. Di sini prefix dari new subnet dikurangi dengan prefix yang original dari subnet mask-nya. Berarti 19 dikurangi 16. Jadi hasilnya merupakan number of subnet bits. Langsung saja kita tuliskan rumusnya. 19 dikurangi 16 hasilnya 3. Terus mencari number of subnets created. Untuk itu rumusnya adalah 2 pangkat N. N maksudnya apa? Jadi 2N di sini adalah number of subnet bits kita yang sudah sebelumnya kita cari. Jadi di sini untuk mencari number of subnets created itu sama dengan 2 pangkat N atau 2 pangkat 3. Bisa dilihat di tabel di sini. 3 dipangkatkan kedua itu 8. Berarti hasilnya 8. Selanjutnya mencari number of host bits per subnet. Untuk itu kita perlu mengetahui bit dari IP kita. Di sini bit dari IP saya 32, terus dikurangi prefix yang new subnet yang tadi sama dengan 19. Berarti 32 dikurangi 19. Hasilnya merupakan number of host bit per subnet. Kenapa bit dari IP saya bisa ketemu 32? Itu kan dalam IP address yang di sini 172.22.32.12 itu ini kan ada 4 oktet ya. Ada 4 oktet, jadi per tiap oktetnya itu bernilai 8 bit seperti itu. Jadi 8 kali 4 totalnya sama dengan 32 gitu. Lanjut, jadi di sini kita tinggal masukin ya. Masukin rumusnya saja. 32 dikurangi 19 hasilnya 13. Jadi number of host bits per subnet itu hasilnya 13. Oke, lanjut. Kita mencari number of host per subnet. Rumusnya adalah 2 pangkat N dikurangi 2. 2 pangkat N dikurangi 2. Nah, N di sini adalah number of host bits per subnet yang sebelumnya kita cari. Bukan yang ini lagi, tapi yang number of host bits per subnet 13. Dikurangi 2. Kenapa bisa dikurangi 2? Karena IP 2-nya yang 2 ini akan dipakai oleh IP IP network sama IP broadcast seperti itu. Jadi 2 pangkat 13 dikurangi 2. Di sini kita lihat saja 2 pangkat 13 itu 8192, 8192 dikurangi 2 berarti 8190. Seperti itu, sorry. 8190. Terus mencari network address of this subnet. Mencari network address-nya.
Oke, untuk mencari network address-nya, kita pindah ke tabel yang sebelah sini dulu. Nah, jadi di sini ada, tinggal kita masukin IP-nya yang ini, IP-nya 172.22.32.12. 172.22. Di sini kita kasih 32. Oke, jadi untuk mencarinya itu kita perlu ketahui di sini dari new subnet masknya yang penuh itu 25525 itu kan 19 ya. Prefiknya 19. Jadi kita perlu memblok dulu sampai manakah, sampai mana. Sebelumnya prefix itu kalau mentok ke sini itu prefix 24, berarti nambah ke kiri itu nambah kurang. Berarti 24, 23, 22, 21, 20, 19. Berarti sampai sini saja. Sini kita blok dulu kuning. Nanti fungsinya tak jelasin. Oke, jadi sampai sini di blok kuning dulu. Sesuai dengan prefixnya ya. Sesuai dengan prefix ini kan 19. Kalau mentok di sini 24, berarti ke sini itu 19. Terus IP-nya itu 32 dari ini kan 32. Berarti kita mencari di sini 32 dikurangi berapa di sebelah sini? Dikurangi berapa yang bisa dikurangi. Di sini ada 32, maka kalau bisa dikurangi 32 dikurangi 32 itu nilainya 1. Terus 32 dikurangi 128 itu kan nggak bisa. Itu kita kasih 0. Yang lain sama juga. Berarti hasilnya yang lain sama dengan 0. Kita tambahkan 0 aja gitu. Dari sini kita sudah bisa melihat IP dari network address-nya. Bagaimana cara melihatnya? Di sini kan 172.22 yang poin 1 itu di angka 32. 32 titik. Nah, di sini berhubungan dengan sudah 0 semua, maka hasilnya 0. Jadi bisa kita masukkan IP-nya 172.22.32.0 seperti itu. Terus mencari kita abaikan dulu yang 2 ini. Kita langsung cari broadcast-nya aja. Untuk mencari broadcast ini tinggal kita copy yang ini. Kita copy, kita taruh di bawahnya lagi. Nah, terus yang tidak diblok ini, di bawahnya ini yang seumpamanya di atasnya ini 0, berarti ini kita ganti 1 yang berlawanan gitu. Ganti dengan yang berlawanan. Ya, jadi yang 0 itu kita ganti 1 dan yang 1 itu kita ganti 0. Berhubung di sini 0 semua, maka kita ganti 1 semua. Nah, oke. Kalau sudah, itu berarti sudah mendapatkan IP broadcast-nya. Jadi IP broadcast-nya 172 tambah titik 22 titik. Nah, ini perlu kita tambahkan yang bernilai 1 ya dari 32, 16, 8, 4, 2, 1 itu perlu kita tambahkan. Jadi langsung kita buka kalkulator aja biar cepat. Oke, jadi di sini 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Totalnya adalah 63. Berarti 172, 22, 63. Terus yang di sini karena kan nilainya satu semua, berarti dapat dipastikan nilainya 255 gitu. Berarti tinggal kita masukin IP broadcast-nya 172, 22, hasilnya tadi 63. Terus yang di sini. Ini karena satu semua bernilai satu semua, maka sudah dapat dipastikan nilainya 255. Oke, selanjutnya untuk mencari IPv4 dari first host, itu tinggal kita pakai yang ini ya, pakai yang network address, itu kita langsung copy saja. Kenapa? Karena yang first host itu pasti terletak
setelah network address-nya, setelah IP network-nya. Berarti IP dari first host-nya berarti 172.22.32.1. Terus untuk yang last berarti sebelum broadcast gitu. Berarti dapat dipastikan 172.22.63.254 seperti itu. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan untuk yang tabel yang ketiga dengan IP 172.22.32.12. Oke, lanjut ke tabel yang keempat. Di sini kita mendapatkan IP 192.168.1.245. Oke, seperti sebelumnya kita cari prefiknya dulu dari setiap subnet. Original subnet masknya 255.255.255.0. Berarti kita lihat 255.255.200 itu prefiknya 24. Kita tulis terlebih dahulu. Prefik 24. Terus yang new subnetnya 255.255.255.252. Kita lihat 255.252 prefik 30 ya. Kita masukkan lagi. Oke, jadi sudah dapat prefiknya, baru kita nyari number of subnet base-nya. Rumusnya sama kayak yang tadi, yang original, yang new subnet, prefix new subnet-nya yaitu 30 dikurangi dengan yang original subnet mark-nya. Berarti 30 dikurangi 24. Kita tinggal tambahin di sini 30 dikurangi 24 sama dengan 6. Oke. Lanjut number of subnet created itu rumusnya kayak yang tadi ya, 2 pangkat n. Sorry. 2 pangkat n. N-nya berapa? N-nya 6. Kita lihat di sini n-nya 6. Terus n-nya 6 terus kita pangkatkan kedua berarti dapat 64. Tinggal kita masukkan 64. Lanjut number of host bits per subnet kayak yang tadi ya. Bit dari IP-nya 32 dikurangi dengan prefix yang new 30. 32 dikurangi 30 sama dengan 2. Oke, lanjut kita mencari number of host per subnet. Itu rumusnya adalah 2 pangkat n dikurangi 2. Sama kayak yang tadi, n-nya pakai yang ini terus dikurangi 2 karena dipakai untuk network address sama broadcast address gitu. Jadi di sini 2 berarti kita lihat 2 pangkat 2 itu 4 ya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi number of host per subnetnya 2. Lalu mencari network address of the subnet. Jadi kita masukkan dulu addressnya. Itu 192.168. Di sini kita kasih 1 gitu. Oke, terus kita ngeblok sesuai prefiknya dulu ya. Di sini kan prefik dari new subnet masknya itu prefik 30. Sedangkan kalau mentok di sini kan 24. Ini kita blok dulu. 24 kita blok kuning dulu. Terus sisa 24 30 kurangi 24 kan sisa 6. Berarti kita blok lagi 6. Sorry. Kita blok lagi 6. 1 2 3 4 5 6. Ini itu kita kasih warna kuning juga. Oke, lanjut di sini kita nyari yang 1 dulu ya. 1 ini kan cuman bisa di sini. Maka nilainya yang bisa 1 di sini, yang bisa dikurangi, terus sisanya 0. Kita nolkan saja. Terus yang untuk nyari yang sebelah sini, kita lihat dari IP subnet mask yang terakhir, oktet terakhir. Ini kan 252 toh. Jadi di sini kita masukkan dulu 252 itu bisa dikurangi dengan tabel ini yang mana gitu. Oke. Jadi kita masukin 252 kurangi 128 itu bisa. Kalau bisa maka nilainya 1. Kalau nggak bisa baru nilainya 0. Ini nilainya 1. Masih bisa, bisa. Nah, ini baru tidak bisa. Kenapa bisa dapat 110? Itu tinggal kita
jumlahin aja ya. Yang 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 sama dengannya 252. Nah, ini kan sudah sama, berarti selama yang bisa tadi, yang masih bisa dikurangi, maka hasilnya kita kasih nilai 1 gitu. Terus kita lihat oktet terakhir dari IP-nya juga. Ini kan 245. Maka 245 itu bisa dikurangi yang mana aja selama yang tabel sini. 128 itu bisa. Singkatnya kita cari di sini aja ya. Coba 128 ditambah 64 ditambah 32 tambah 16. Ini hasilnya sudah 240. Ini kan 245. 16 terakhir kan dari sampai 16 ya, berarti sampai sini. Oke, tadi sisa 5 ya. Berarti yang di 4 ini kan hasilnya masih 240, berarti sisa 5 lagi. Di sini kan 245. Berarti 5 itu bisa dikurangi 4, kita tambahkan. Nah, apakah bisa dikurangi 2? Tidak, bisa dikurangi 1, iya, maka nilainya 1. Yang nggak bisa, kita kasih 0. Lalu kedua nilai ini kita melakukan operasi N, lalu baru kita masukkan di sini. Operasi N itu jika sama 1 sama dengan 1, maka misalnya hasilnya 1. Ini kan 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini kalau nggak sama maka 0, ini kan 0 semua ya. Terus ini 0 dan 1, maka nilainya 0 juga. Lalu kita bisa hapus yang ini. Nah, dari sini sudah bisa dilihat IP networknya ya. Jadi IP-nya di sini 192.168.1 karena yang benar 1 cuma di poin 1. Terus ini kita tambahkan 18 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 gitu. Coba kita tambahin dulu. 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4. Hasilnya 252. Berarti tinggal kita masukkan network address-nya 92.168.1.252 sesuai penjumlahan yang tadi ya. Terus untuk broadcast sama kayak di tabel 3, ini kita copy, pindahkan ke bawahnya. Terus selain yang kuning itu kita ganti, yang asalnya 0 kita ganti 1, seperti itu. Lalu kita hitung lagi. Ini kan tetap sama ya. 192.168.1. Terus ini kan 1 semua. Otomatis kalau bernilai 1 semua, maka itu sudah pasti nilainya 255. Itu. Lalu kita tinggal masukkan saja 192.168.1.255. Nah, kalau sudah, kita tinggal mencari first host sama last host-nya. First host-nya kita tinggal tarik ke bawah gini saja. 253. Kenapa? 253 itu kan first host pasti setelah network-nya, setelah IP network-nya. Terus last host itu sebelum broadcast-nya. Berarti 192.168.1.244 seperti itu. Mungkin itu saja ya. Ini kan sudah terjawab semua tabel 3 dan tabel 6, tabel 4. Selanjutnya di sini ada pertanyaan juga. Mengapa subnetmap sangat penting pada saat menganalisis suatu IPv4 address? Jawabannya karena subnetmap sangat penting ketika menganalisis suatu alamat IPv4
karena subnet mask menentukan bagaimana alamat IP dibagi menjadi jaringan network dan host. Hal ini memberikan informasi krusial tentang struktur jaringan dan cara alamat IP terbagi. Sama yang seperti saya jelaskan tadi ya, menggunakan subnet mask itu kan kita bakalan dapat number of subnet bitsnya berapa, terus number hostnya berapa, network dari IP network addressnya berapa, terus IP first host sama last hostnya berapa, broadcastnya berapa, jadi tidak akan tertabrak gitu. Jadi subnet mask itu sangat penting juga, memberikan informasi krusial tentang struktur jaringan dan cara alamat IP terbagi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.